Nah, cuma karena situasinya lebih kompleks dari yang kita pikir dan keadaannya lebih tidak stabil, ini akhirnya berdampak. Berdampak gimana? Gini, kayak yang kita bedah ya teman-teman. Indonesia itu kebutuhannya atas impor itu lagi tinggi-tingginya. Walaupun neraca pembayaran kita itu masih positif ya, masih lebih banyak ekspornya, cuman pertumbuhannya itu beda jauh gitu. Pertumbuhan ekspor kita 0,90, pertumbuhan impor kita per PDB 7,18. Nah, kalau kita lihat perdagangannya di Q1, ekspor itu cuma tumbuh 0,34. Sedangkan impor itu naiknya 10,05. Nah, ketika rupiah melemah, ya beban APBN jadi lebih besar dong untuk membayar, ya kan? Karena $1 lebih mahal. Sementara di sisi yang lain, kayak gue bilang tadi, itu arus modal terus keluar. Karena apa? Karena yang dilihat postur seperti ini, keadaan seperti ini kalau menyangkut fiskalnya. Dan balik lagi, pemerintah sudah melakukan spending yang besar sekali. Dan salah satu spending terbesar itu datang dari subsidi energi. Kenaikan belanja subsidi energi kita lebih dari 266%. Dan kalau diangkakan, itu 118 triliun. Udah hampir 30% dari APBN. Dan ini memang harus dilakukan karena untuk menjaga perekonomian tetap jalan dan tumbuh supaya tidak terjadi inflasi. Kalau ini tidak dilakukan, daya beli kurang dong. Jadi masalah subsidi pun sebenarnya nggak jadi problem kalau cuma berdiri sendiri. Tapi karena sebab dan kausalitas seperti ini, akhirnya balik lagi tekanan paling lemah datang ke rupiah yang menyebabkan angkanya bisa sampai ke 17.500. Nah, akhirnya masuk ke layer ketiga, kepercayaan. Jadi makanya ketika tidak ada disiplin fiskal, tidak ada kredibilitas bank sentral, dan tidak ada arah kebijakan ekonomi yang jelas, market distrust dong. Kalau market distrust, ya mereka bakal lebih keluarin lagi duit-duitnya. Seperti itu. Nah, kombinasi ketiga hal inilah dari eksternal, domestik, kepercayaan, yang akhirnya membuat rupiah menyentuh angka 17.500 ini, teman-teman.